Tanpa kita sadari, banyak sekali manfaat dari bangun ruang sisi datar prisma dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah sarang lebah. Berikut ini adalah contoh benda yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk prisma. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Semoga kita semua masih diberi kesehatan ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan belajar bersama menemukan rumus luas permukaan prisma. Berikut adalah sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga. Alas segitiga dan tutup pun dia dalam bentuk segitiga. Ketika saya buka jaring-jaringnya, dia akan berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi ini sebagai tutup, ini sebagai alas. Lalu panjang dari ini ke sini itu merupakan keliling alas. Kenapa dikatakan sebagai keliling alas? Karena kalau ini garis ini ke sini itu berhimpit, sedangkan ini itu berhimpitnya ke sini teman-teman. Jadinya nanti seperti ini. Yang sebelah sini itu berhimpitnya sebelah sini. Jadi kalau kita tutupkan kembali, dia akan membentuk seperti ini teman-teman alasnya ya. Jadi panjang dari ini ke sini adalah keliling alas. Lalu ini ke sini adalah tinggi prisma. Jadi bentuk yang bidang tegaknya ini teman-teman, dia berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah keliling alas dan lebarnya adalah tinggi prisma. Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah dengan luas persegi panjang. Nah, sekarang 2 dikali luas segitiga ini sebagai alas dan tutup ya, segitiganya ini sebagai alas dan tutup. Maka di sini 2 dikali luas alas. 2 ini dari mana? 2 ini dari mana? Karena ada 2 buah segitiga yang kongruen, artinya ukurannya sama, sudutnya sama, maka kalau dicari luasnya pasti akan memiliki luas yang sama. Nah, maka di sini saya tulis 2 dikali luas alas, gitu ya teman-teman ya, ditambah dengan luas persegi panjang ini.
Tadi sudah saya sampaikan, panjang ini ke sini adalah keliling alas, berarti panjangnya adalah keliling alas. Lebarnya adalah tinggi prisma. Maka luas persegi panjang ini bisa ditulis keliling alas dikali dengan tinggi. Tingginya adalah tinggi prisma. Nah, inilah rumus dari luas permukaan prisma. Baik teman-teman, sekarang kita akan lihat bersama tips mudah untuk menentukan luas permukaan prisma. Ini caranya, kita harus bisa menentukan posisi alas, bangun alasnya ya. Lalu kita harus bisa menentukan posisi tinggi prisma itu yang mana. Tapi yang paling mudah bahwa alas dan tinggi dari prisma itu adalah saling tegak lurus itu ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini ada sebuah prisma, alasnya mana? Ketika kita akan mengatakan bahwa alasnya ada di bawah, itu salah teman-teman. Kenapa kok salah? Kalau prisma itu carilah dua buah bangun yang saling sejajar teman-teman, dan dia kongruen gitu ya, sejajar dan kongruen. Artinya apa? Misalnya ini teman-teman, ini di bagian ini depan ini adalah segitiga, belakang adalah sebuah segitiga, dan mereka saling sejajar. Artinya mereka kalau di gambar ini ditarik garis itu ya, antara sebelah sini dengan sebelah sini itu tidak akan pernah berpotongan. Maka prisma ini alasnya adalah bentuk segitiga. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka tingginya ini teman-teman. Nah, yang ini prisma apa ini teman-teman? Namanya prisma trapesium siku-siku. Nah, alasnya yang mana? Alasnya yang bawah, dan atas ini tutupnya. Dia kan bentuknya sama, segi 4, tetapi mereka tidak kongruen ya teman-teman ya. Kenapa? Satu kecil, satu besar. Maka itu tidak bisa dikatakan yang bawah ini sebagai alas, begitu ya. Maka alasnya yang mana? Alas yang di depan ini adalah trapesium siku-siku, belakangnya juga sama, trapesium siku-siku, dan mereka ukurannya kongruen pasti ya. Gitu. Baik teman-teman, ini ada sebuah prisma ya. Nah, ini prisma ya teman-teman ya. Nah, dari prisma ini teman-teman, kita mau mencari alasnya yang mana. Karena untuk menentukan luas permukaan dan volume dari prisma, kita harus bisa menentukan mana itu bidang alas. Kalau kita tidak bisa menentukan bidang alas, kita tidak akan pernah bisa menentukan luas permukaan maupun volume. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Carilah dua buah bangun dari prisma ini ya, dari prisma ini yang memiliki bentuk sisi kongruen dan saling sejajar. Nah, sekarang kalau kita ini bagian depan ini dia adalah persegi panjang, ini persegi panjang, maka dia hanya sama persegi panjang, tetapi mereka tidak saling sejajar ya teman-teman ya, ini dengan ini. Alasnya kan di bawah, alasnya adalah segi 4, ini juga sama teman-teman. Dia tidak, ini dengan ini juga dia tidak sejajar, mereka ketemunya di sini, berpotongan di sini ya teman-teman. Dari mana yang saling sejajar? Sisi yang saling sejajar mana? Sisi yang saling sejajar itu ini teman-teman, ini segitiga. Bentuknya segitiga. Dia ukurannya pasti sama dengan yang sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ini juga segitiga. Gitu ya. Ini juga segitiga ini segitiga. Kemudian yang sebelah sini juga segitiga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini segitiga, yang sebelah sini juga segitiga. Nah, maka mereka ukurannya sudah kongruen. Lalu bagaimana menguji dia sejajar dan tidak? Nah, kalau ini teman-teman, sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini teman-teman, kalau dibuat garis memanjang ke arah sini dengan garis memanjang ke arah sini ya, ini juga memanjang ke arah sini, mereka tidak akan pernah berpotongan. Maka istilahnya yang ini dengan yang sebelah sini itu saling sejajar gitu ya teman-teman ya. Jadi alasnya yang mana? Alasnya itu ini teman-teman. Alas dari prisma ini bentuknya apa? Alas dari prisma ini bentuknya apa? Nah, ini dia, segitiga siku-siku yang ini. Nah, ini ya, ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Baik teman-teman, ini ada sebuah soal ya. Soal yang pertama, ini hitunglah luas alas prisma, keliling alas, dan luas permukaan prisma. Nah, begini teman-teman, ini ada sebuah bangun prisma dengan alas berbentuk trapesium siku-siku ya teman-teman ya. Dari bentuk trapesium siku-siku ini berarti alasnya berbentuk trapesium siku-siku.
Nah ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada kok 10 dari mana? Ini ke sini itu 10 teman-teman, berarti ini ke sini juga 10 gitu ya. Lalu ini ke sini 15, ini ke sini berapa? Kita lihat sebelah sini teman-teman, ini 13, berarti ini ke sini adalah 13, ini ke sini 12. Tingginya dari prisma ini adalah 18 gitu ya teman-teman ya. Maka ini saya buat begini, tinggi prisma 18. Nah ini alasnya tadi ya teman-teman ya, tinggi prisma 18. Lalu kita cari luas alas. Karena dia trapesium maka jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Di sini 10 ditambah 15 gitu ya. 10 tambah 15 dikali 12. Nah, 12 ini adalah tinggi dari trapesium. Berarti ini ya teman-teman ya. Ini dia nih 12 ya. Maka 12 dibagi 2 itu kan 6 ya. Terus 10 tambah 15 kan 25. Kemudian kita kalikan. Nah, ini hasilnya adalah 150 cm persegi. Lalu keliling alas teman-teman. Keliling alas yang mana? Nah, ini keliling alasnya kok bisa 15, 13, 10 dan 12. Ini dari mana? Nah, ini dari alasnya tadi teman-teman nih, gambar alas tadi. Ya, berbentuk trapesium siku-siku. Ini ada 15 tambah 13 tambah 10 tambah 12. Nah, jadinya dijumlahkan semua didapatkan 50 cm gitu ya. Nah, lalu luas permukaan prisma teman-teman 2 kali luas alas. Luas alasnya adalah 150, keliling alasnya adalah 50, tingginya adalah 18. Tinggi di sini adalah tinggi prisma, bukan tinggi trapesium ya. Maka ketika kita masukkan seperti ini, kemudian kita kalikan masing-masing dan kita jumlahkan, maka didapatkan 1200 cm persegi. Baik teman-teman, berikut ini ada sebuah soal lagi teman-teman. Ini berbentuk trapesium juga, tetapi ada yang sedikit berbeda loh teman-teman di sini ya. Apa dia yang menyebabkan berbeda ya? Baik, kita pahami bersama bahwa alasnya trapesium. Nah, ini trapesium siku-siku. Nah, ini ada 10, ini 13, ini 15. Tetapi tinggi dari trapesium ini enggak ada teman-teman. Nah, ini di sini kan enggak ada ya. Maka ini enggak ada, ini tingginya di sini enggak ada. Maka kita tidak akan pernah bisa menentukan itu luas alas maupun keliling. Itu ya. Sementara masalahnya ini dulu, tinggi trapesium kita harus cari tahu dulu. Kalau tinggi trapesium kita tidak bisa tentukan, maka yang ini juga tidak bisa ditentukan. ABCD ABC ini ya, tinggi prisma adalah 18. Nah, ini kita tentukan dulu teman-teman. Ini ke sini 10, ini ke sini 15. Maka ini ke sini 10, ini juga ini ke sini 10. Ya. Kemudian 15 dikurang 10, sisanya 5. Gitu, dan di sini sisi miringnya adalah 13. T-nya di sini yang kita cari. Kita manfaatkan apa teman-teman? Ya, teorema Pythagoras. Nah, kita manfaatkan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kemudian kita kurangkan hasil penguadratannya ya. Jadi T kuadrat sama dengan 144. Untuk menyederhanakan kuadrat, maka di sebelah sini kita akarkan ya. Akar dari 144 itu adalah 12. Maka nah, ini di sini saya tulis 12 teman-teman ya. 12 dari mana? Ini kita sudah proses ini. Nah, baru di sini luas alasnya jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya adalah 10 dan 15 dikali tinggi. Tingginya adalah 12. Kemudian 12 dengan 2 saling bagi. Jadi di sini didapatkan 12 dibagi 2 kan 6. 10 tambah 15 berarti kan 25 kali 6. Didapatkan 150 cm persegi. Nah, ini baru luas alasnya.
Nah, sekarang kita cari keliling alas teman-teman. Nah, jadi ini deh 15 tambah 13 ditambah 10 ditambah 12. Kemudian kita jumlahkan teman-teman. Nih jadinya 50. Nah, dari proses sebelumnya kita sudah dapatkan luas alas, keliling alas, dan tinggi prisma. Nah, sekarang luas permukaan prismanya teman-teman. Ya. Kemudian di sini 2 dikali luas alas. Luas alasnya adalah 150 ditambah keliling alas kali tinggi. Kemudian masing-masing kita kalikan teman-teman. 2 kali 150, 50 kali 18. Kemudian dijumlahkan. Jadi didapatkan luas prismanya adalah 1200 cm persegi. Nah, sekarang kita masuk ke ayo kita berlatih 8.2 teman-teman ya. Nah, ini sebuah prisma, alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Luas alasnya adalah 40, tinggi prisma 12. Alasnya berbentuk persegi panjang ya teman-teman ya. Lebarnya adalah 5. Nah, panjangnya belum ada teman-teman. Kalau kita nanti mau mencari keliling pasti bermasalah. Maka cari dulu panjangnya dengan memanfaatkan luas alas. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini L-nya adalah 40 sama dengan panjang dikali L-nya 5. Maka P sama dengan 5-nya ke bawah sebagai pembagi, maka P atau panjang didapatkan 8. Nah, di sini panjang sama dengan 8 cm. Lalu keliling alas itu berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, panjangnya 8, lebarnya 5 ya. Udah dijumlahkan, kita kalikan dengan 2 di sini. Sama dengan 36. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus luas prisma. Nah, ini masing-masing luas alas, keliling alas ya. Kemudian kita kalikan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Nah, ini didapatkan 512 cm persegi. Nah, berikutnya teman-teman, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12, 9, dan 15 satuan dalam cm ya. Jika tinggi prisma adalah 30, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, ini dia teman-teman, bentuknya segitiga siku-siku ya. Jadi di sini ada 9, di sini ada 12, di sini ada 15. Sisi terpanjangnya adalah 15, kita letakkan di hipotenusa. Maka luas segitiganya adalah, karena dia alasnya berbentuk segitiga, maka di sini kita cari dengan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi 1/2 dikali dengan alas kali tinggi. Ya, teman-teman ya. Jadi alasnya adalah 12, kemudian dikali tingginya adalah 9, alasnya 12, tingginya 9. Kemudian 12 dibagi 6 itu adalah 12 dibagi 2, 6 dikali 9 itu 54. Nah, keliling alasnya teman-teman kita tinggal jumlahkan aja, 12 tambah 15 tambah 9, kemudian didapatkan 36. Tinggi prismanya adalah 30. Nah, jadi luas prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Masing-masing dimasukkan luas alas dan kelilingnya sini ya, kemudian dikalikan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Nah, luas prisma adalah 1188 cm persegi. Nah, berikutnya teman-teman, di sini ada sebuah soal
Pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Coba hitunglah gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, ini tenda ini berbentuk prisma segitiga ya, prisma segitiga. Maka alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini saya letakkan di sini teman-teman alasnya. Tingginya 2, di sini alasnya 3. Nah, kita mau mencari tahu X-nya ini nanti berapa. Kalau luas sih sudah bisa ketemu ya, ada alas, ada tinggi. Tetapi ketika kita mencari keliling dari segitiga ini, ya nggak bisa gitu ya. Karena apa? Ini belum ada, ini belum ada gitu. Nah, tinggi prismanya adalah 4 meter. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi luas alas di sini 2, sini 3. Lalu luas alas sama dengan ini luas segitiga yang kita cari ya teman-teman ya. Jadi 1/2 dikali alas kali tinggi, 1/2 dikali alasnya. Oh, ini mohon maaf, ini tertukar ya, tetapi ketika dia perkalian pasti hasilnya tetap sama. Di sini 2 dibagi dengan 2, 1 ya, kemudian kita kali 3, didapatkan 3. Jadi luas alasnya adalah 3 meter. Lalu keliling alas, nah ini yang kita harus cari tahu teman-teman. Panjang ini ke sini adalah 3, maka kita bagi 2 tempat. Ini 1,5, yang ini juga 1,5. Nah, kita manfaatkan segitiga siku-siku. Ini 2, di sini 1,5. Ini adalah X, maka kita cari tahu dulu dengan memanfaatkan Pitagoras. Nah, ini ya, jadi 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 1,5 kuadrat itu 2,25. Dijumlahkan, maka untuk menyederhanakan kuadrat didapatkan akar 6,25. Nah, 6,25 itu kan sama saja dengan 625 dibagi 100 ya. Maka akar 625, mohon maaf, ini kan 625 kalau dibagi 100 kembali ke sini ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung ini 100 dari mana gitu ya, karena ini dibagi ini dia akan kembali ke sini teman-teman. Dia akan kembali di sini ya gitu. Maka akar dari 625 itu 25. Akar dari 100 itu 10. Maka 25 dibagi 10 itu 2,5. Maka sisi ini 2,5, sisi ini itu 2,5. Baik teman-teman, ini tadi kita sudah dapatkan ya, luas alasnya adalah 3 meter. Kemudian di sini 2,5, sisi miringnya 2,5, ini 2,5. Maka di sini 2,5 juga ya teman-teman ya. Nah, maka sisi sebelah sini teman-teman, ini merupakan persegi panjang. Panjangnya 4, lebarnya 2,5. Maka untuk mencari luas sisi samping ini, itu kita gunakan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu 4, lebarnya 2,5. Nah, ini lebarnya 2,5 ya, panjangnya itu 4. Kita kalikan. Nah, dapatnya 10 teman-teman. Ya, dapatnya 10. Lalu kita masukkan di sini luas tenda, berarti 2 dikali luas alas ditambah 2 dikali sisi samping. Nah, luas alasnya di sini adalah 3 meter. Loh, kok ini 2 kali sisi samping, ini maksudnya apa? Tadi sudah saya sampaikan teman-teman, tanpa alas ya, ini tendanya. Biasanya tendanya itu menggunakan tikar gitu ya. Jadi ini bentuknya seperti ini, alasnya tidak menggunakan kain yang kita hitung. Biasanya menggunakan tikar. Maka hanya ada 2 sisi, samping kanan dan samping kiri.
berarti di sini saya tulis 2 gitu ya. Nah, ini samping kanannya ini adalah persegi panjang, itu selalu dalam bentuk panjang kali lebar ya rumusnya ya. Kemudian kita kalikan 10. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 10 20, 2 kali 3 itu 6, dijumlahkan sehingga didapatkan luas tenda tanpa alas yaitu 26 meter persegi. Berikutnya teman-teman, di sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma itu 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah itu ya. Nah, sekarang bentuknya belah ketupat. Kita buat seperti ini teman-teman. Nah, luas alas sama dengan diagonal 1 24, diagonal 2 10. Kemudian 24 dibagi 2 itu 12 kali 10, maka dapatkan 120. Ini adalah luas alasnya. Keliling alasnya 4 kali sisi. Nah, tapi kita nggak tahu ini sisinya ini berapa sini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kita nggak tahu ya. Maka kita cari tahu dulu. Ini ke sini diagonalnya kita misalkan yang 24, maka kita bagi 2, ini 12, ini 12. Lalu diagonal satunya 10, ini ke sini bagi 2, berarti sini 5, sini 5. Kita ambil segitiga siku-sikunya ini, berarti 5 dan 12. Berapakah X? Ini yang kita cari. Kita manfaatkan teorema Pythagoras. Jadi X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, ini dapatnya 144 ditambah 25. X kuadrat sama dengan 169 ya, maka akar dari 169 adalah 13 gitu ya. Kemudian di sini 13, ini 13, ini 13 ya, ini juga 13. Jadi sisinya ini semuanya adalah 13. Nah, dari 13 cm itu kita mau cari keliling alas, tinggal kita kalikan 4 kali 13 gitu ya, adalah 52. Nah, kita masukkan ke rumus luas prisma. Luas alas, keliling alas ya, tinggi prisma sudah diketahui 8 di soalnya. Kemudian kita kalikan, didapatkan 656 ya. Kita kalikan seperti ini, kemudian dijumlahkan, jadi didapatkan 656. Nah, ini dia. Di sini teman-teman ya, di sini ada soal yang nomor 6 teman-teman. Di sini Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang dibagikan di bagian kiri dan kanannya terbuka, artinya bolong ya teman-teman ya. Luas minimum karton yang diperlukan. Nah, ini yang ditanyakan. Maka langkah pertama ini kita cari dulu nih sisi miringnya teman-teman. Nah, karena dia segitiga siku-siku, maka kita bisa manfaatkan Pythagoras. Jadi 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Jadi di sini dijumlahkan 169. Maka X sama dengan akar 169 dan 13. Maka di sini panjang ini ke sini adalah 13 ya, 13 cm. Keliling segitiganya berarti 5 tambah 12 tambah 13, jadi 5 tambah 12 tambah 13 gitu ya. Lalu di sini tingginya adalah 22, maka luas karton itu keliling segitiga dikali tinggi ya. Keliling segitiganya adalah 30, tingginya 22, maka didapatkan 660 cm persegi. Ini kalau satu ya, satu bangun ini. Nah, yang dimintakan 3 ya teman-teman ya. Jadi luas karton minimum berarti 3 dikali 660. Nah, didapatkan 1980 cm persegi. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini 3 ini karena ada 3 buah papan nama gitu ya.
Baik teman-teman, ini nomor 7 ya teman-teman ya. Di sini ada prisma trapesium siku-siku. Kalau saya gambarkan alasnya seperti ini teman-teman. Ini 8 ya. Ngikutin ini di sini AB 4 gitu ya. AB-nya 4, kemudian BC-nya itu 6, kemudian AE-nya 8, FB-nya itu 5. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, alasnya yang seperti ini adalah trapesium siku-siku. Maka kita gunakan luas trapesiumnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya adalah 8 dan 5 ya. Ini pelajaran SD ya. Jadi di sini 8 tambah 5, di sini 4 bagi 2. Dapatnya 2. Kemudian kita kalikan, dapatnya 26. Maka kelilingnya sekarang yang jadi masalah. Jadi 8 tambah 4 tambah 5. Berapakah ini di sini? Ini kita nggak tahu. Maka kita cari tahu dulu. Nah, panjang ini ke sini 8. Ini ke sini 5, maka ini ke sini juga 5. Maka sisanya ini ke sini adalah 3. 8 dikurang 5, sisanya 3. Nah, ini ke sini 4. Maka ini ke sini juga 4. Ini 4, ini ke sini 4. Maka didapatkan di sini ya teman-teman, ini 4, ini 3. Ini adalah segitiga siku-siku. Ini X. Nah, kita manfaatkan Pitagoras. Maka 4 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 16 tambah 9 itu 25. Untuk menyederhanakan kuadrat, sebelah sini diakarkan, dapat 5. Nah, ini ya, jadi X sama dengan 5. Ini ke sini 5. Kemudian di sini berarti adalah 5. Kita jumlahkan semua, dapat 22 itu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya ini. Luas prisma. Maka 2 kali 26 tambah 22 kali 6. Nah, ini keliling alasnya 22. Tingginya 6. Kemudian luas alasnya 26. Nah, ini dia. Kemudian kita kalikan masing-masing. Nah, ini dapatnya ya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 184 cm persegi. Nah, yang ini teman-teman, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 16 dan 12. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672. Nah, kita langsung saja teman-teman. Ini luas alasnya diagonalnya 16 dan 12 ya. Kemudian ini disederhanakan, 16 bagi 2, 8 dikalikan didapatkan 96. Luas alasnya 96. Lalu kita mau mencari keliling alas, kita nggak tahu ya. Maka ini ke sini adalah 12. Maka kita bagi 2 tempat teman-teman. Ini 6, ini sini 6. Kemudian ini ke sini 16, berarti sama-sama bagi 2, ini 8, ini 8. Kita manfaatkan yang Pitagoras. Ini 6, ini 8. Jadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini didapatkan 100. Hasil penguadratannya dijumlahkan jadi 100. Lalu untuk menyederhanakan kuadrat di sebelah sini diakarkan ya teman-teman ya. Nah, ini maka akar 100 itu 10. Maka ini ke sini 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10. Maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Maka 4 kali 10 dapatkan 40. Nah, luas prismanya adalah 672. 2 kali luas alasnya 96 kali 40, keliling alasnya 40 kali tinggi yaitu T yang dicari ya. Ini dikalikan 40 dikali T, 40T, ini pindah ruas jadi negatif 192. Ini dikurangkan, dapatnya 480 sama dengan 40T. Maka T sama dengan 480 bagi 40, dapatkan 12.
Jadi T sama dengan 12 cm. Nah, ini dia teman-teman yang nomor 9 ya. Luas permukaannya adalah 864. Kemudian luas permukaan prisma tegak segi 4 beraturan, berarti alasnya berbentuk persegi ya teman-teman ya. Tingginya 12, alasnya persegi karena dia segi 4 beraturan. Maka luas persegi itu kan sisi kali sisi, atau boleh ditulis sisi kuadrat. Maka kalau kelilingnya persegi adalah 4 kali sisi, maka saya tulis 4S. Jadi luas prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita masukkan semuanya. Luas alasnya S kuadrat, keliling alasnya adalah 4S. Kemudian masing-masing dikalikan. 864 pindah ruas ke sini. Kemudian sama-sama kita bagi 2 semuanya. Tujuannya apa? Supaya angkanya lebih sederhana, lebih kecil gitu ya. 2 bagi 2, 48 bagi 2, 864 dibagi 2 gitu. Maka kemudian kita faktorkan. Ini waktu pemfaktoran ya, sudah kita pelajari di kelas 8 semester 1. Kemudian setelah kita faktorkan jadi seperti ini. Jadi S ditambah 360 sama dengan 0, atau S dikurang 12 sama dengan 0. Ini pindah ruas ke sana jadi negatif, yang 12 ini pindah ke sana dia jadi positif. Maka karena ukuran panjang tidak mungkin bernilai negatif, maka yang diambil yang positif, yaitu berapa? 12 cm gitu ya teman-teman ya.